Ih, sedein lah. Mana anu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Anya Putri Persyalapa, Saya Fauzia Kopsa. Saya Priska Rahmawati. saya Nindira Amelia. Kami akan melakukan wawancara jasa profesi di percetakan mandiri yang terletak di Jalan Paki Jalaluddin dengan narasumber Ibu Nani Yuliana. Assalamualaikum Ibu, kami dari SMA Negeri 15 Palembang izin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas tentang jasa profesi. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Nani Yuliana. Oh, Ibu, alasan Ibu memilih usaha percetakan ini apa ya, Bu? Pertama karena aku ya memang bakatnya di sana di bidang itu. Sebenarnya kalau kita memilih usaha tidak sesuai dengan profesi kita, kayaknya hasilnya nggak memuaskan. Jadi sesuai dengan bidang keahlian yang kita miliki. Kalau boleh tahu untuk percetakannya sendiri sudah berapa lama Bu berjalannya? Lalu di daerah pasar ini kita sekitar 10 tahun. Kalau yang dulu-dulu kita istilahnya buka di rumah, buy online, yaitu dari teman-teman. Kalau buka di punya tempat ya itu sekitar 10 tahun. Kalau untuk jam kerjanya biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Kita buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Lalu hari Minggu atau tanggal merah tutup. Tapi kalau kita ada janjian sama pemesan kan, misalnya mau datang ke toko, mau ngambil barang, kita usahakan buka. Modal awalnya berapa sih Bu? Kalau mau di apa ya namanya disebut nominalnya kurang tahu karena kita berangsur-angsur beli apa perlengkapannya. Misalnya orang mau buat itu, terus kita ada di sedikit jadi kita beli alatnya pendukung istilahnya. Oke, Bu, kalau boleh tahu rata-rata penghasilan Ibu per tahun itu berapa ya, Bu? Kalau di bidang jasa percetakan ini dia apa ya mau matok harga itu tidak bisa karena kadang sepi, kadang rame. Terus kalau bulan ini rame, bulan besok sepi gitu. Tapi alhamdulillah bisa mencukupi, bisa kayak gaji karyawan, kebutuhan sehari-hari. Berarti rata-rata per tahun tuh udah tentu ya Bu? Iya, itu. Untuk kalau boleh tahu nih Bu, penghasilan tertinggi dan terendahnya berapa Bu? Kalau tertinggi kita ambil per bulan lah ya. Iya. Misalnya bisa kita membayar karyawan satu orang kurang lebih 3 juta, ada 3 orang. Tapi kalau kita lagi ada kerjanya banyak kayak gitu kita kasih lembur, berarti dia kasih tip kayak itu. Nah istilahnya itu Bonus ya, Bu? bonus namanya itu. Terus misalnya kekurangan orang bisa ambil orang dari luar kayak itu kalau lagi running. Kalau buat cabangnya nih, apa cuma di sini aja atau di tempat lain juga Bu? Kalau cabang ada kita. Jadi tidak
terfokus di sini. Kadang ordernya kan tidak terfokus dari sini, bisa dari cabang. Kita kerja di sini atau ordernya di sini terus kita kerjakan di cabang, saling mendukung ya. Sejauh ini jumlah pegawainya udah ada berapa tuh, Bu? Kalau yang cepat ya kayak itu yang cepat. Kalau sama ibu kayak itu 4 orang. Tapi banyak bantuan kayak itu, misalnya yang di cabang kan gitu ada lain lagi, ada 3 orang, ada 2 orang kayak gitu. Ibu, ini kan kita tahu kalau percetakan itu kan banyak kerjaannya, bikin yasin, undangan, segala macam. Itu kalau boleh tahu alat dan bahan yang ibu perluin apa aja? Sebenarnya percetakan ini bahan dan alatnya itu kan, misalnya percetakan otomatis namanya cetak tentang kertas. Nah, kalau kita kan tidak fokus di percetakan karena kita di bidang jasa. Apa aja yang konsumen tanya selagi kita bisa mengerjain, kita bisa kayak gitu. Tapi kalau kita nggak bisa, kita bilang nggak bisa karena nanti konsumen tidak puas dengan kerja kita. Untuk harga setiap barang yang dijual boleh tahu nggak, Bu? Kayak contohnya yasin atau plakat. Kalau harga setiap barang beda-beda. Kayak undangan aja itu kita tidak bisa memastikan harganya sekian, karena undangan beda bentuk, beda bahan. Jadi biasanya itu nominal, misalnya dari 1.000 sampai apa kayak itu kan beda-beda karena tergantung dari bahan, bentuk, dan kualitas. Sama kayak yasin, dari yang termurah sampai ini bagus. Kalau misal belum tahu ya, Bu, barang yang paling sering atau yang paling laris nih biasanya tuh barang apa sih? Kalau di sini kebanyakan yasin sama undangan, karena dari daerah sini kan memang identik dengan daerah percetakan. Itu berarti yang sering sekali itu yasin dan undangan kayak itu. Tapi seluruh pekerjaan reklame cetakan itu kita bisa, seperti pressbook, plakat, cutting stiker, dan lain-lain. Selama Ibu buka usaha ini, ada nggak sih, Bu, pesanan yang makan waktu banyak banget gitu atau lama banget untuk buat pesanan itu? Ada pasti. Kadang orang maunya pesen barang apa, nggak taunya bahannya tuh nggak standby, istilahnya tuh nggak ada jualannya. Jadi kan barang itu datangnya berapa minggu, jadi kan otomatis agak lambat. Tapi kita segera informasi ke konsumen kalau mau barang seperti yang pesan, mau nggak nunggu ya. Ibu, ini yang kami banget kurang lebih 10 tahun itu konsumennya itu dari dalam kota apa ada yang mencakup dari luar? Kalau masalah konsumen ada dari dalam kota, ada dari luar kota juga bisa. Kadang kita tuh sama orang-orang sama bidangnya kadang saling apa ya, saling kerjasama. Kayak cetakan lain dia nggak bisa buatmu, terus dia bisa menerimamu, terus dilempar sama kita kayak gitu. Jadi sesama pedagang sama seprofesi itu saling mendukung kayak. Nah, apa yang mereka bisa kerjakan tapi kita enggak, nah sama-sama kayak gitu, Sama-sama saling menguntungkan juga kan, Bu. Untuk ini, Bu, terakhir nih, buat suka dukanya ngejalanin profesi atau jasa ini apa sih, Bu, kalau boleh tahu? apa ya, namanya setiap usaha pasti ada suka dukanya kan. Nah, ini kadang misalnya orang buat undangan padahal sebelumnya kan udah disepakati karet ini desainnya udah kita kirim, udah ACC sama dia, oke dicetak. Pas dicetak ada kesalahan tapi dia nggak mau nerima kesalahan, padahal kita sebelum dicetak kita sudah konfirmasi minta deal sama dia kayak gitu. Ya, itu
Mungkin itu aja yang kami tanyain ya Bu. Ya. Terima kasih banyak sudah mau bantu kami dalam Sudah meluangkan observasi waktunya. wawancara ini. Ya, doa kami untuk Ibu semoga sukses terus sama Amin. bisnisnya. Amin. Semangat terus bekerjanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Baiklah, itu dia wawancara kami bersama narasumber Ibu Nani Mulyana. Dapat kami simpulkan bahwa jasa profesi di bidang percetakan dapat mencetak Banner, Yasin, Plakat. Gordon, dan masih banyak lagi. Sekian wawancara kami bersama Bu Nani. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.